أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salah satu nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat yang paling raya bila Allah, yang nikmat persatuan, nikmat persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian ketika dahulu kalian saling berselisih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati di antara kalian, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bersaudara. Yang nikmat yang gebila Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dalam bab Islah Zatil Bain, dari sahabat Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bidarajati afdali minas salati wassiyami wassadaqah. Rasulullah mengatakan, maukah kalian ku beritahu tentang kedudukan yang lebih mulia dibandingkan dari salat, siam dan sedekah. Nah, amalan lain yang lebih raya dibandingkan salat, siam dan sedekah. Ini tentu tatawwu, kan fardu. Bandingkan salat sunnah, puasa sunnah ataupun sedekah. Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, islahu zatal bain wa fasadu zatil bain hiyal haliqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memperbaiki urusan di antara kalian. Ini kedudukan yang paling mulia dibandingkan dengan salat, siam dan sedekah. Saya tanya, tak tubit, tak perbaiki urusan di antara kaum muslimin yang berselisih, maka ada hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat, itu dibolehkan ketika tujuannya untuk memperbaiki urusan di antara kaum muslimin. Tanya semulit, hanjir. Kalau kita jelaskan dalam babul kadzib, dusta. Hanggebi semulit li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam 3 tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan dan wajib tak mendusta. Salah satunya li islahi bainal muslimin, untuk memperbaiki urusan kaum muslimin. Nah, dua-dua orang karu tajak danyo nyo sedekah gejuk le si fulan nak keron. Dah tak danyo. Je tak semulit inan. Hana dosa. Untuk memperbaiki ataupun tak pegak umat si fulan habis-habis tinggal keron, puja-puja ron habis. Si hana orang yang lebih hebat dari ron. Tak perbaiki. Kemudian tajak bak orang je tak pegak. Itu dibolehkan. Walaupun hukum dasarnya dusta itu diharamkan. Meminta-minta dilarang dalam syariat. Tapi meminta-minta untuk memperbaiki urusan kaum muslimin dibolehkan. Gebi keringanan. Nah, orang karu perlu biaya untuk damaikan urun tersebut, kita boleh meminta-minta dalam syariat untuk mendamaikan urusan kaum muslimin. Maka Ibnu Abbas ketika beliau sedang iktikaf di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iktikaf. Menyegitubit dari masjid putuh iktikaf. Ibadah yang paling agung dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Tapi beliau keluar untuk mendamaikan urusan kaum muslimin. Saya disebutkan kepada Ibnu Abbas, beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bidarajati afdali minas salati wassiyami wassadaqah. Maukah kalian ku beritahu tentang amalan yang paling agung dibandingkan dari salat, puasa dan sedekah. Islah zatil bain, memperbaiki urusan kaum muslimin. Yang amalan yang paling agung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fasadu zatil bain hiyal haliqah. Adapun merusak hubungan kaum muslimin itu adalah haliqah.
Haliqah yang dipahami oleh orang bahasa yang mencukur rambut. Cukur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya mengatakan wa iyyakum wal baghdhah. Berhati-hatilah kalian dari saling berselisih, saling bengih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha hiyal haliqah. Karena itu adalah haliqah. Lalu tekan di Rasulullah makna haliqah, beliau mengatakan la aqulu lakum tahlikus syar. Aku tidak mengatakan kepada kalian mencukur rambut, walakin tahlikud din, tetapi mencukur agama kalian, hancur agama. Gara-gara perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tak kala orang-orang kiban lemah, kiban agama Islam hanayum, hana dipandang sama sekali oleh musuh-musuh Islam, penyebabnya adalah hilangnya persatuan di tengah-tengah kaum muslimin, hancur agama. Gara-gara tanya kita yang merusak agama dari dalam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya bila terjadi perselisihan di tengah-tengah tanya langsung tadu. Tak selesaikan. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan tanya. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berselisih. Tali Allah berat Al-Quran dan Sunnah.